Aku memperhatikan sekeliling segera sebelum buka mata sepenuhnya siap untuk bangun sendiri, dan sebaliknya aku terkejut dengan perasaan senang saat merasakan keangkatan tubuh di belakangku dan nafas pendek yang teratur di tengkuk. Sebuah lengan berat yang akan melingkari pinggang dengan posisi dalam tidurnya, dia mengusap kulit perutku, meninggalkan jejak bulu kuduk merinding saat dia melakukannya. Aku menggeser tubuhku dan menekan diriku lebih dekat ke sosoknya. Perasaan dejavu melewatiku. Hampir sebulan yang lalu, kami berada di posisi yang sama bersama-sama, kecuali di sebuah hotel. Dia bukan kenyamanan tempat tidurnya. Kami telah melangkah sejauh itu. Sebagian diriku bertanya-tanya apakah aku harus merasa malu dengan semua yang telah aku lakukan dengan pria ini. Tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Dan ketika dia datang ke dalam hidupku pada waktu yang tepat dan pelan-pelan menyayap masuk ke dalam hatiku, lebih seperti aku membeku saat nafasnya tiba-tiba berhenti dan membusungkan nafas saat dia berbalik. Aku menikmati pemandangan sosok tidur, bibirnya yang cemberut melepaskan nafas yang teratur. Pangkal hidungnya terletak di antara mata yang paling indah dan pernah kulihat. Di atasnya bulu mata hitam yang berkumpulan. Aku membeku saat nafasnya tiba-tiba terhenti dan membusungkan nafas saat dia berbalik. Aku menikmati pemandangan sosoknya yang sedang tidur, bibirnya yang cemberut melepaskan nafas yang teratur. Pangkal hidungnya terletak di antara mata yang paling indah dan pernah kulihat. Di atasnya bulu mata hitam yang berkumpulan. Butuh seluruh tenaga aku untuk tidak meraih dan menyaris lidahku sepanjang, tetapi aku menahannya, ingin dia terbangun di dalam mulutku daripada dengan beberapa menit kemudian. Aku kembali ke kamar mandi dan siap untuk hari berikutnya. Dan yang aku maksud dengan siap adalah aku mengenakan salah satu kemeja kasual teo yang panjangnya sampai pertengahan paha. Dia berdiri di depan cermin besar, memainkan dasi atau otot punggungnya, berteriak dengannya setiap gerak. Menjulur keluar dari mulutnya saat aku tersenyum melihat betapa mengemaskannya dia. Bagaimana mungkin seorang bisa berubah dari seksi dan mendominasi menjadi sangat memuaskannya dalam beberapa menit hanya teh. Aku menjauh dari kehangatan yang terpancar dari tubuhnya, tapi tangannya menghentikanku. Kau milikku sekarang ya. Secara resmi saya ingin menunjukkan fakta bahwa secara teknis dia masih menikah. Detail-detail kecil. Karena saya mengenal Taeyong, setiap kali dia bicara, dia selalu bicara dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Namun saat ini saya merasakan ketidakpastian dalam suaranya dan ingin menertawakan bagaimana dia bisa tidak yakin dengan perasaanku kepada. Kapan aku menjadi begitu sentimental? Berada bersama Taeyong akan menimbulkan banyak komplikasi. Aku tahu itu, namun itu adalah resiko yang 100% bersedia aku ambil. Aku masih muda. Berapa orang mungkin mengatakan keputusanku membuatku naif, tetapi aku tidak peduli. Aku sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang kuinginkan daripada di depanku ini.
Kami berpelukan erat sekali sehingga aku tidak tahu siapa yang sedang memeluk siapa, tapi untuk sesaat aku takut melepaskannya, takut membuka mata dan mengetahui bahwa ini hanya mimpi gila dan dia tidak benar-benar ada di sini. Tapi dia ada, selalu ada, yang akan selalu ada. Baiklah, aku harus pergi untuk ada rapat 20 menit lagi, jadi aku akan kembali 1 jam lagi. Dia melepaskanku dan melangkah mundur melirik jam di pergelangan tangannya. Aku menyaringi padanya dan tatapannya melembut. Aku akan sarapan denganku saat aku kembali sehingga kamu bisa minum obatmu dengan perut kenyang, oke? Aku langsung menolak meskipun perutku berdebar tapi dia tidak menyukainya. Pancake Nutella dengan strawberry dan bagel blueberry kan? Dia ingat pesananku dari hotel. Rasa panas menyelimuti pipiku mengingat air pekan itu dari seringnya licik di wajahnya. Aku tahu Taeyong juga memikirkan pertukaran kecil kami di layanan kami. Jadi bagaimana dengan bagel itu? Aku mengangguk dan mengiyakan dan dia mengecup keningku pelan sebelum mengucapkan selamat tinggal terakhir dan pergi melalui pintunya. Dengan malas aku menjatuhkan diri kembali ke tempat tidur yang nyaman dan menggulir beberapa pesan dari Airin. Mendapatkan adik besar setelah dirawat di rumah sakit tentu tidak baik untuk kesehatanmu. Aku akan terkejut, aku baik saja, bisikan aku. Tidak ingin tahu jaga diri baik-baik sayang. Kamu tak benar-benar bersih seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang menggunakannya secara teratur yang merasakan karena ruangan itu penuh dengan peralatan modern dan canggih serta lemari es besar yang terisi penuh. Aku mengambil sebotol air dan meminum salah satu pilku untuk mengurangi sakit kepala yang mulai aku alami, lalu duduk di salah satu dari banyak bangku yang mengelilingi pulau di tengah dapur dan mulai membaca buku yang kubawa dulu. Aku tahu itu wajah suami yang berkeluar dan aku mengumpat dalam hati saat melihatnya. Gaun ketat dan rok pendeknya yang menyimpalkan sudah tidak ada lagi. Seperti gantinya dia mengenakan hoodie besar dan celana olahraga. Siapa yang memadukan sepatu hak tinggi dengan celana olahraga? Aku tidak tahu. Riasan wajahnya yang penuh seperti biasa, sama seperti tidak termasuk bekas air mata merah. Ini rumahku, apa yang kulakukan di sini selain menjadi berusaha rumah tangga? Suaranya melengking dan tidak membantu meredakan rasa sakit yang kurasakan. Biasanya aku akan bertengkar dengan suami. Aku punya banyak rasa frustasi yang terpendam dan karena dialah penyebabnya, dia menjadi sasaran yang sempurna. Tapi sekarang aku tidak perlu memaksakan diri lagi.
suami aku bisa menjelaskannya. Aku tidak sempat menyelesaikan kalimatku sebelum dia berteriak padaku lagi. Aku bersyukur dia tetap berada di sisinya di dapur. Untungnya aku membawa pisau dan dapur untuk berjaga-jaga. Jika dia memutuskan untuk menyerangku, aku tidak akan mengabaikan. Jelaskan ya, silakan langsung saja jelaskan padaku bagaimana aku mengundang ke rumahku untuk mengurus anak-anakku dan kau malah berzina dengan suamiku, mempermainkannya demi uangnya seperti sejati. Aku mengangkat tanganku untuk membungkamnya dan tatapannya tergerak. Itu berhasil meskipun berkata pada diriku sendiri untuk tetap tenang. Aku tidak bisa menahan amarah yang berkelakar di dalam diriku. Pertama-tama aku tak membutuhkan suamimu dan pria manapun demi uang. Ini bukan suami tahun 90-an di tempat asalku wanita. Silakan uang mereka sendiri, dia mengejek dengan kesal, tapi aku belum selesai. Dan kedua, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Itulah kebenaran. Dia yang meninggalkanmu, aku hampir terbertariak. Haruskah aku mengatakannya lebih pelan agar kau bisa mengingatnya? Dia meninggalkanmu, itu saja. Selesai. Itu bukan milikmu dan ini bukan rumahmu. Jadi kau bisa merangkak kembali ke lubang manapun tempatmu berasal. Karena kami tak menginginkanmu di sini. Kau ibu yang buruk dan manusia yang lebih buruk lagi. Rahangnya terengah-engah, tapi aku melanjutkan. Lalu saat aku bisa melihat sikap menyebalkannya memudar dan itu membuat sesak. Mungkin aku bertindak terlalu jauh. Aku menasihati menutup mata. Aku menarik nafas dengar aku tidak pernah. Tapi permintaan maafku tertahan di udara dan sebelum aku menyadarinya suaminya menurutlah kembali dan dia menyerang dapat untuk aku untuk mataku lagi dan menunggu dampaknya. Tetapi dari jauh itu tidak pernah terjadi.